Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Hari ini kita kembali ke pertemuan 4, yaitu tentang hukum adat keluarga. Oke. Hukum keluarga atau hukum adat keluarga atau hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat atau keluarga. Itu kedudukan anak terhadap orang tua ataupun sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat ataupun sebaliknya, dan masalah perwalian anak. Nah, hukum kekeluargaan erat kaitannya dengan perkawinan, keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, kuritel, dan orang-orang hilang. Karena seluruh hal tersebut itu kan di situ masukkan secara luas dari luar lingkup hukum keluarga, itu ada mencakup 7 itu. Kenapa jadi mencakup 7 itu? Karena hubungan hukum di dalam keluarga serta hak dan kewajibannya sangat erat antar anggota keluarga. Nah, kalau yang pertama itu perkawinan. Perkawinan menjadi dasar terbentuknya sebuah keluarga. Nah, dari perkawinan lahirlah sebuah hubungan hukum antara suami, istri, anak, termasuk hak dan kewajiban masing-masing, seperti nafkah, warisan, serta tanggung jawab dalam rumah tangga. Yang kedua tadi ada keturunan. Nah, keturunan berkaitan dengan status anak dalam keluarga, baik anak kandung maupun anak angkat. Nah, dan hukum mengatur hubungan anak dengan orang tuanya, hak pemeliharaan, pendidikan, nasab, serta dalam masalah hal waris. Yang ketiga ada kekuasaan orang tua. Nah, orang tua itu memiliki kewajiban, misalnya orang tua kita, ayah dan ibu kita, mereka memiliki kewajiban untuk memelihara kita, mendidik kita, melindungi kita, dan mewakili kita sebagai anaknya yang belum dewasa. Maka dari itu, hukum keluarga mengatur batas dan tanggung jawab kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya. Yang keempat ada perwalian. Perwalian diperlukan apabila anak belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Misalnya karena orang tuanya meninggal dunia, walinya bertugas mengurus kepentingan anak, baik pribadi maupun dari segi hartanya. Yang kelima itu ada terkait pendewasaan. Nah, jadi pendewasaan itu berkaitan dengan pengakuan hukum bahwa seseorang itu dianggap mampu bertindak sendiri, dalam artian itu sudah mampu atau mencapai usia dewasa, usia tertentu. Nah, hal ini penting dalam hubungan keluarga maupun terkait pengelolaan hak-hak pribadi. Yang keenam ada kuritel, yaitu pengampuan. Nah, pengampuan itu artinya pengawasan orang tua terhadap anaknya seperti apa. Nah, pengawasan terhadap orang dewasa yang dianggap tidak mampu mengurus dirinya ataupun hartanya, misalnya kayak karena gangguan mental atau pemborosan. Nah, karena menyangkut perlindungan anggota keluarga, ini termasuk luar lingkup kekeluargaan. Nah, jadi misalnya kayak orang seperti orang yang gangguan mental, nah itu kan berkaitan dengan keluarga. Maka keluarga yang baik-baik saja atau tidak terkena gangguan mental, maka ia berhak mempunyai kewajiban untuk menjaga keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Yang ketujuh ada orang hilang. Kenapa orang hilang dikaitkan dengan keluargaan? Karena jika seseorang hilang dalam waktu lama tanpa kabar, hukum keluarga mengatur statusnya. Nah, termasuk pengelolaan hartanya, status perkawinannya, hak warisnya, dan perlindungan anggota keluarga yang ditinggalkan. Jadi semua unsur tadi, yaitu 7 tadi, itu merupakan bagian dari hukum kekeluargaan karena sama-sama mengatur hubungan hukum, perlindungan, hak, dan kewajiban dalam kehidupan keluarga. Pertalian darah atau keturunan. Nah, keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah seseorang dengan orang yang lain, 2 orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah. Nah, contohnya kayak kita dengan ayah kita, ibu kita, itu ada pertalian darah. Atau kita dengan kakak kita dengan kakak adik kita. Nah, sifat keturunan yang pertama lurus, menyimpang atau bercabang. Kemudian ada hubungan anak dan orang tua. Contohnya anak sah, anak tidak sah. Kalau anak sah itu maksudnya anak yang orang tuanya sudah melakukan perkawinan yang sah. Kalau anak yang tidak sah berarti anak itu dihasilkan dari perkawinan yang misalnya tidak tercatat atau hamil di luar nikah. Atau misalnya ada anak tiri, bisa anak bawaan dari orang tua sebelumnya, atau misalnya baru pernikahan orang tuanya, itu bisa disebut dengan anak tiri. Kemudian ada memelihara anak atau anak piaraan. Nah, terus ada hubungan anak dengan keluarga atau kerabat. Hubungan anak dengan keluarga pada masyarakat matrilineal, hubungan anak keluarga dengan masyarakat patrilineal, dan ada hubungan anak dengan keluarga pada masyarakat parental. Terkait perwalian anak, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua
berada di bawah kekuasaan wali yang menyangkut pribadi anak tersebut maupun harta bendanya. Artinya, bahwa dalam hukum positif di Indonesia, seseorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka anak tersebut masih dalam perwalian. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan. Nah, itu teruntuk anak-anak yang masih berada di bawah 18 tahun. Nah, sedangkan dalam KUHP Perdata setidaknya terdapat 3 macam perwalian. Jadi ada disebutkan 3. Yang pertama itu perwalian oleh suami atau istri yang hidupnya masih lama. Yang kedua itu ada perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Nah, perwalian anak misalnya orang tuanya, bapak atau ibunya sudah meninggal. Nah, maka bisa dibuatkan surat wasiat untuk dilakukan perwalian atas anaknya. Yang ketiga ada perwalian yang diangkat oleh hakim. Ini ada terkait pengangkatan anak. Nah, mengangkat anak itu atau mengadopsi, nah adalah salah satu perbuatan pengambilan anak ke orang lain. Nah, ke dalam lingkungan keluarga kita sendiri, sehingga hubungan antara orang yang mengambil anak dengan anak yang diambil timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama. Ibaratnya seperti anak itu memang bukan anak kita, tapi ketika kita mengambilnya dari orang lain, kita mengangkatnya, memeliharanya sebagaimana anak itu sendiri, maka kita memiliki hubungan hukum dengan anak tersebut. Nah, secara umum pengangkatan anak dilatar belakangi oleh beberapa faktor, misalnya untuk melanjutkan keturunan, yang kedua supaya ada yang melanjutkan untuk mengurus harta benda, atau untuk memberi kedudukan kepada anak yang dianggap lebih baik untuk menguntungkan daripada kedudukan yang semula. Nah, bentuk mengangkat anak ada yang pertama, ada dua. Yang pertama bisa diangkat secara langsung, ada juga yang tidak langsung. Kalau secara langsung itu pengangkat anak-anak yang tidak memerlukan surat menyurat atau bidang hukum. Nah, kalau anak yang tidak langsung diangkat secara tidak langsung, itu misalnya kita mengambil dari panti asuhan. Nah, otomatis kita harus mengurus banyak baik berkasnya. Nah, itu secara tidak langsung artinya. Hak waris bagi anak angkat. Hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia masih beraneka ragam. Nah, ini karena beraneka ragamnya corak budaya, seperti agama, sosial, ataupun adat istiadat, serta susunan kerabatan di dalam masyarakat Indonesia. Secara garis besar, hukum kewarisan yang berlaku adalah hukum kewarisan yang terdapat dalam KUHP Perdata, yaitu dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Nah, warisan di sini bukanlah diartikan secara penyelesaian, melainkan lebih dari itu tentang peralihan harta benda seseorang kepada ahli warisnya, baik dilakukan sebelum wafat ataupun sesudah wafat. Nah, di dalam hukum adat Melayu Jambi, harta peninggalan menurut hukum adat dibagi dua, yaitu harta peninggalan menurut asal usul, kemudian ada harta peninggalan menurut ahli ekonomisnya. Harta peninggalan menurut asal usul terdiri dari harta-harta dapatan dan harta-harta bersama.